Kembalinya Raja Serigala. Bab 159 Pacar Tiba. Dalam perjalanan, ibu mertua menelepon Xia Simo dan bertanya, "Simo, bagaimana kelanjutan keikutsertaan keluarga Xia dalam kompetisi desain busana yang diadakan oleh keluarga Lu?" Xia Simo menjawab, "Bu, semuanya sudah selesai." "Benarkah?" Lin Xiulan bertanya dengan penuh semangat di telepon. "Benarkah?" jawab Xia Simo dengan sungguh-sungguh. Sesaat, terdengar suara berisik dari ujung telepon. Jelas ada seseorang bersama ibu mertuaku, dan dia telah memberitahu orang-orang di sekitarnya tentang hal itu. Setelah pamer sebentar, Lin Xiulan terus bertanya, "Kalau begitu, nenekmu seharusnya memintamu untuk bertanggung jawab atas kompetisi desain busana ini, kan?" Xia Simo menghela napas dan berkata, "Saya yang bertanggung jawab, tetapi sepupu saya dan saya perlu mendesain satu set pakaian. Kami akan mengadakan pemilihan di keluarga Xia terlebih dahulu, dan pemenangnya akan membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi." "Apa?" Lin Xiulan segera mulai mencari-cari kesalahan, bergumam, "Paman, Bibi, dan Xiao Wuyan pasti ada di balik semua ini. Saat kau tidak kembali, mereka mendesak kami untuk meneleponmu setiap hari. Sekarang setelah kau kembali dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi, mereka membunuhmu. Mereka benar-benar bajingan." Setelah Lin Xiulan selesai bergumam, dia mulai menghiburnya, "Simo, jangan terlalu stres. Kamu lulus dari universitas dengan jurusan desain busana, dan telah bertanggung jawab atas pekerjaan desain untuk pabrik garmen keluarga Xia. Xiao Wuyan pasti tidak sebaik kamu. Kamu harus santai saja dan melakukan yang terbaik." Xia Simo menjawab, "Baiklah, aku tahu. Kamu meneleponku, ada apa?" "Ya, tentu saja." Lin Xiulan di ujung telepon tampak sangat bersemangat. "Simo, kukatakan padamu, kejayaan telah kembali. Aku di sini sekarang, cepatlah ke sini." Xia Simo tercengang, mengapa dia kembali? Su Guanghui adalah seorang pemuda dari kampung halaman ibu saya. Ketika ia tidak bersama Chen Fan, Su Guanghui telah mengganggunya selama beberapa waktu, tetapi Su Guanghui sangat tidak bertanggung jawab saat itu, jadi ia berkata, "Saya tidak suka orang yang pemalu. Saya suka tentara, tipe orang yang maskulin dan jujur." Kemudian, mungkin karena kalimat ini menyakiti hati Su Guanghui, dia tidak pernah muncul lagi. "Anak bodoh, waktu itu kamu bilang kalau aku tidak suka orang yang pemalu dan aku suka tentara, jadi Guanghui pergi untuk bergabung dengan tentara. Hari ini, Guanghui kembali dari dinas militer dan segera datang ke kota Sanjiang untuk menemuimu." Lin Xiulan di ujung telepon menjadi semakin bersemangat. "Cepatlah datang ke paviliun Yipin. Kami akan menunggu di sini." Wajah Xia Simo menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa karena apa yang dia katakan saat itu, Su Guanghui benar-benar akan bergabung dengan tentara. "Sekarang dia datang ke kota Sanjiang untuk menemuiku, aku tahu persis apa yang akan dia lakukan." "Bu, aku tidak akan pergi. Xiao Xiao akan segera selesai sekolah, dan aku akan menjemputnya." Xia Simo membuat alasan. "Tidak, kamu harus ikut." Lin Xiulan berkata dengan serius, "Biarkan Chen Fan menjemput Xiao Xiao. Kebetulan saja Guanghui tidak menyukai Chen Fan. Biarkan dia menjemput Xiao Xiao, dan dia tidak akan mengikutimu seperti ekor." "Bu," Xia Simo sangat tidak puas. Berhenti bicara, kamar 308 di lantai 2 paviliun Yipin berbunyi. Lin Xiulan menutup telepon dengan berat. Xia Simo menghela napas, "Oh, menyebalkan sekali. Ada apa?" tanya Chen Fan. Xia Simo menceritakan semuanya pada Chen Fan. "Demi Tuhan, Su Guanghui dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Saat aku mengatakan itu, aku benar-benar menolaknya. Aku tidak menyangka dia punya masalah dengan otaknya dan benar-benar masuk tentara." Chen Fan tersenyum dan berkata, "Anak bodoh, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Silakan, pergi ke ibu dulu. Kalau kamu terlambat, dia akan marah. Aku akan menjemput Xiao Xiao." Xia Simo mengangguk dan berkata, "Chen Fan, jangan khawatir. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Su Guanghui kali ini. Aku hanya mengenalmu dalam hidupku. Kamu adalah suamiku." Xia Simo berkata dari lubuk hatinya, ketika Chen Fan baru saja kembali, dia membenci Chen Fan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah bergantung pada Chen Fan. Setiap kali dia menemui kesulitan, Chen Fan bagaikan gunung, melindunginya dari angin dan hujan. Setelah sekian hari akur, dia telah memaafkan Chen Fan. Chen Fan menepuk kepala Xia Simo dan berkata, "Dasar bodoh, apa yang sedang kamu pikirkan? Kita akan bersama selamanya, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita." Bab 160, Proposal. Paviliun Yipin adalah restoran pertanian yang terkenal. Mengikuti pidato yang diberikan oleh Lin Xiulan, Xia Simo melihat Lin Xiulan dan seorang pria berseragam militer duduk di ruang pribadi, berbicara dan tertawa. Pria berseragam militer itu adalah Su Guanghui. Saat ini, dia tampak jauh lebih energi dalam seragam militernya. Dalam ingatanku, Su Guanghui adalah seorang anak laki-laki pucat dan lemah, tampak seperti seorang sarjana, tetapi sekarang dia telah menjadi jauh lebih gelap dan kuat. Anak laki-laki yang dulu cantik, lembut dan penyayang itu memang sudah banyak berubah. Sambil berbicara, Lin Xiulan juga melirik Xia Simo yang sedang khawatir apakah harus masuk atau tidak, lalu berteriak, "Simo, ini, cepat masuk." Xia Simo menghela nafas dan harus pergi ke sana sambil menggertakkan gigi.
Su Guanghui, yang sedang duduk di kursi, juga melihat Xia Simo. Karena Xia Simo pergi untuk membahas kontrak dengan Lu Zongzheng pada siang hari, dia mengenakan setelan jas profesional, dan sosoknya yang anggun terpancar dengan sempurna oleh setelan jas tersebut. Berjalan ke arahku, dia bagaikan peri di antara bunga-bunga. Pada detik ini, Su Guanghui tercengang. Lin Xiulan di sebelahnya tersenyum bangga. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, dia tahu bahwa Su Guanghui terpesona oleh putrinya sendiri, dan inilah yang ingin dia lihat. Dia tersenyum dan berkata, Simo, bukankah aku sudah bilang padamu untuk berpakaian rapi saat datang ke Guanghui? Lihat pakaian profesionalmu. Kamu terlihat seperti akan bekerja. Su Guanghui buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, tidak apa-apa. Sebenarnya, Simo terlihat paling cantik dengan pakaian ini. Aku sangat menyukainya. Lin Xiulan menghela napas lega, lalu berkata kepada Xia Simo, mengapa kamu tidak menyapa Guanghui? Biar ku beritahu, Guanghui adalah sosok yang terkenal. Dia adalah atasan di ketentaraan dan mengatur ratusan orang. Sekarang setelah dia pensiun dari ketentaraan, dia telah bergabung dengan sebuah badan. Gaji bulanannya mulai dari setidaknya 30.000 yuan, jadi hidupnya akan mudah di masa depan. Su Guanghui segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati, Bibi, Anda tidak benar. Saya harus berterima kasih kepada Simo atas semua ini. Jika bukan karena kata-katanya bahwa saya suka menjadi seorang prajurit, saya mungkin tidak akan bergabung dengan tentara. Setelah berkata demikian, dia sengaja menegakkan punggungnya dan bertindak tegak. Tenang, berdiri tegak. Dia melakukannya dalam satu tarikan napas dan memberi hormat ke arah Xia Simo. Melapor kepada Simo, setelah 6 tahun pengabdian yang gemilang di militer, aku datang untuk melamarmu. Setelah berkata demikian, dia berlutut di hadapan Xia Simo dan mengeluarkan sebuah cincin berlian yang sangat indah, yang berkilauan di bawah cahaya. Cahaya yang menyilaukan itu langsung menarik perhatian banyak orang, dan semua orang memandangnya dengan rasa iri. Wah, aku sangat bahagia. Cincin berlian sebesar ini seharusnya bernilai ratusan ribu, kan? Tidak, menurutku seharusnya jutaan. Dan dia seorang prajurit. Jika ada prajurit yang melamarku dengan cincin berlian seindah itu, aku akan langsung setuju dan memeluknya. Lin Xiulan yang berdiri di sampingnya, melihat Su Guanghui mengeluarkan cincin berlian yang begitu mahal dan matanya tiba-tiba berbinar. Simo, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan setujui Guanghui. Guanghui adalah anak yang sangat tampan. Dia telah menjadi tentara selama 6 tahun hanya untukmu. Mengapa kamu masih ragu-ragu tentang seseorang yang sangat mencintaimu? Cepat, cepat, setujui Guanghui. Sesaat orang-orang yang sedang makan mulai riuh. Berjanjilah padanya dan nikahi dia. Nikahi dia, berjanjilah padanya. Su Guanghui juga memanfaatkan kemenangan itu dan mengeluarkan selembar kertas dan mulai membaca. Simo, aku ingat pertama kali aku melihatmu di jalanan kota Beijing. Saat itu, kau mengenakan gaun putih, seperti peri yang jatuh dari langit. Kau begitu cantik saat itu, aku terpesona padamu. Ya, aku benar-benar terpesona, begitu terpesonanya, sampai-sampai aku jatuh ke dalam selokan yang bau. Dulu aku penakut dan takut pada banyak hal. Kamu bilang kamu tidak menyukaiku seperti ini, jadi aku berubah demi kamu dan bergabung dengan tentara demi kamu. Sekarang aku tidak lagi penakut dan takut pada banyak hal. Aku telah menjadi pemberani. Aku telah membawa senjata baja dan artileri yang dahsyat di pundakku. Aku sudah menjadi seorang pria. Sekarang aku layak untukmu. Simo, aku mencintaimu, kumohon menikahlah denganku. Wah, sungguh pengalaman yang mengharukan. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Tiba-tiba, semakin banyak orang mulai berteriak. Wajah Xia Simo memerah, jantungnya berdebar kencang. Dia menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Su Guanghui, maafkan aku tidak bisa berjanji padamu. Saya memiliki seorang suami dan seorang putri. Nama suami saya adalah Chen Fan dan nama putri saya adalah Chen Xiaoxiao. Saya sangat mencintai mereka. Dan, saat ini, di belakang orang banyak. Bu, kami sudah sampai. Istri, kita sudah sampai. Chen Fan, menggendong Xiaoxiao di tangannya, berjalan dengan langkah besar. Bersambung.